Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Sebelum kita melanjutkan aktivitas satu hari ini, kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi bekal kita untuk melanjutkan segala pekerjaan kita satu hari ini. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami untuk setiap berkat-Mu dan kebaikan-Mu yang boleh kami terima hingga saat ini, di pagi hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu, ajarlah kami untuk mengerti dan melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini yang menjadi renungan kita tertulis di dalam kitab 2 Timotius 1 ayat 12. Beginilah bunyi firman Tuhan. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, firman ini merupakan bagian dari komitmen Rasul Paulus dalam kepribadiannya sebagai pengikut Kristus atau sebagai rasul. Bahwa dia berkomitmen apapun yang terjadi, bahkan resiko apapun yang ditanggungnya, bahkan sampai di penjara karena Injil, Paulus tidak pernah berubah sikap. Paulus tetap teguh pada komitmennya karena ia tahu kepada siapa dia percaya, yaitu kepada Yesus Kristus yang memeliharanya. Sekalipun Paulus harus menderita karena Injil, sekalipun Paulus harus menderita karena memberitakan Kristus, dia tidak pernah takut. Bahkan dia tidak pernah malu karena Paulus percaya dan yakin bahwa Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus akan senantiasa memeliharanya. Jemaat yang terkasih, demikianlah firman Tuhan hari ini mempertanyakan komitmen kita semua. Sudah bagaimana komitmen kita yang mengaku sebagai orang Kristen? Bagaimana komitmen dan kesetiaan kita yang mengaku sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus? Apakah kita tetap komit dan setia dalam segala kondisi, dalam semua keadaan dan situasi? Masihkah kita tetap komit dan setia menjadi pengikut Kristus? Baik buruknya kondisi kita, lancar atau mandeknya usaha atau pekerjaan kita, sakit atau sehatnya keadaan kita, sekali lagi, apapun itu, tetaplah setia menjadi pengikut, menjadi pelayan, menjadi pemberita Injil Kristus. Terlebih di masa-masa pandemi saat ini yang nyatanya belum juga berakhir. Benar-benar komitmen kita sebagai pengikut Kristus dipertanyakan. Di masa-masa pandemi yang belum juga berakhir pada saat ini, komitmen dan kesetiaan kita sedang diuji. Banyak yang sudah lupa akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai orang Kristen atau sebagai orang percaya. Banyak jemaat yang sudah tertidur dan abai akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengikut
Kristus. Padahal penderitaan yang kita alami karena Injil tidak seperti penderitaan yang pernah dialami oleh Paulus karena Injil, bahkan sampai di penjara. Tetapi sepertinya komitmen kita mulai kendor, kesetiaan kita mulai pudar. Sehingga melalui firman Tuhan renungan hari ini, mari kita pupuk lagi komitmen dan kesetiaan kita. Mari kita perbaharui, kita perkokoh komitmen dan kesetiaan kita sebagai pengikut Kristus. Wahyu 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini, yang kembali menguji dan mempertanyakan komitmen dan kesetiaan kami sebagai pengikut anak-Mu Yesus Kristus. Biarlah apapun yang terjadi, bagaimanapun kondisi, situasi, keadaan kami, bahkan seberat apapun masalah yang terjadi di dalam kehidupan kami boleh tetap komit dan setia menyatakan diri sebagai pengikut Kristus seperti hamba-Mu Paulus yang tidak pernah takut, yang tidak malu, sekalipun mengalami penderitaan tetapi tetap setia memberitakan Injil Kristus. Oleh karena itu berkati seluruh jemaat-Mu di dalam satu hari ini, biarlah kiranya campur tangan-Mu dan Roh Kudus-Mu yang selalu menaungi kami semua di dalam kasih dan kesetiaan. Berkati hari-hari kami, berkati setiap usaha dan pekerjaan umat-Mu di dalam satu hari ini. Berikan kesehatan, berikan kekuatan untuk melanjutkan aktivitasnya. Berkat-Mu senantiasa melimpah di dalam kehidupan setiap jemaat. Inilah doa kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati.